Kembali lagi bersama saya di Mat Edu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video sebelumnya kami sudah membagikan atau men-share kepada teman-teman semua terkait dengan syarat pengusul baik menjadi ketua maupun menjadi anggota, dan juga skema-skema penelitian yang ada di hibah penelitian tahun 2024. Nah, pada video kali ini kami akan men-share atau membagikan informasi kepada teman-teman terkait dengan fokus riset dan tema riset, kemudian state of art, dan terakhir adalah roadmap penelitian. Nah, berdasarkan BIMTEK yang saya ikuti kemarin pada tanggal 5 Februari 2024, ternyata yang menentukan salah satu indikator terbesar yang menentukan proposal kita diterima atau tidaknya itu berdasarkan roadmap penelitian. Roadmap yang kita buat di dalam proposal yang kita buat begitu. Namun, itu adalah pembahasan terakhir di video ini. Nah, sebelum itu mari kita bahas terkait dengan fokus riset dan tema riset. Nah, ini ada berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang saintek, soshum, seni budaya, dan juga pendidikan. Nah, pada bagian bidang fokus riset, ya, dikhususkan kepada pangan, pertanian, tema yang diunggulkan yaitu yang ini, tema yang diprioritaskan untuk diterima. Nah, yang pertama terkait dengan teknologi pemuliaan bibit tanaman, ternak, dan ikan. Nah, silakan Bapak Ibu, tema-tema riset ini harus diperhatikan baik-baik, ya. Kalau bisa, judul proposal Bapak Ibu berkaitan dengan tema riset ini, tema riset yang diprioritaskan oleh L2 Dikti. Begitu ya. Nah, itu yang kedua tentang budidaya dan pemanfaatan lahan. Kemudian pengembangan sumber daya manusia pertanian yang berkaitan dengan pertanian. Kemudian untuk bidang fokus riset integrasi, riset energi baru dan terbarukan, di sini terkait dengan substitusi bahan bakar, kemandirian teknologi, teknologi konservasi energi, teknologi ketahanan, verifikasi energi, dan penguatan komunitas sosial. Ini untuk bidang riset integrasi fokus riset energi, energi baru, dan terbarukan. Kemudian untuk bidang fokus riset kesehatan obat, ya, kesehatan obat. Di sini tema riset yang diprioritaskan oleh L2 Dikti adalah yang pertama teknologi produk biofarmasetika, ya, teknologi alat kesehatan dan diagnostik. Ini biasanya di teman-teman yang kesehatan. Silahkan diperhatikan untuk tema riset ini, ya. Nah, bulan Maret sebentar lagi karena hibah penelitian itu dibuka pada bulan Maret, tinggal sebentar lagi. Maka silahkan Bapak Ibu untuk menyusun judul sesuai dengan tema riset yang diprioritaskan oleh L2 Dikti, ya, terkait dengan bahan baku obat, kemudian pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan, gitu ya, yang berkaitan dengan obat-obatan ini, ya. Nah, di akhir video nanti entah sampai part keberapa saya akan upload di Google Drive dan saya sematkan di di bagian deskripsi YouTube begitu video ini, gitu ya. Ini untuk yang di bagian kesehatan. Kemudian untuk di bidang fokus riset pada transportasi, ya, tema riset yang diunggulkan adalah teknologi dan manajemen keselamatan transportasi. Kedua, teknologi penguatan industri transportasi nasional, teknologi infrastruktur dan pendukung sistem. Ya, ini untuk yang transformasi. Untuk yang TIK, teknologi informasi dan komunikasi, tema riset
yang diunggulkan adalah pengembangan infrastruktur TIK, pengembangan sistem atau platform berbasis open research, open source maksud saya. Kemudian teknologi untuk peningkatan konten TIK, teknologi piranti TIK dan pendukung TIK. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan AI, gitu ya. Nah, kemudian untuk bidang fokus riset pertahanan dan keamanan, ya, tema riset yang diunggulkan yaitu teknologi pendukung daya gerak, teknologi pendukung daya gempur, ya, pendukung hankam dan juga penanganan konflik melalui pendekatan sosial budaya. Nah, ini ya, penanganan konflik melalui pendekatan sosial budaya. Ini tema-tema yang diunggulkan pada bidang riset, pertahanan, dan keamanan. Ya. Kemudian untuk material maju, silakan nanti dibaca saja, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kemaritiman, ya. Tema-tema yang diunggulkan yang pertama adalah teknologi kedaulatan daerah 3T, terdapat, tertular, dan tertinggal. Terluar dan tertinggal. Kemudian teknologi konservasi lingkungan maritim. Yang ketiga, teknologi penguatan infrastruktur maritim. Yang keempat, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan dan inklusi sosial dalam lingkungan kemaritiman. Kemudian untuk bidang fokus riset kebencanaan. Nah, apa saja tema-temanya, tema-tema yang diunggulkan? Yang pertama, teknologi dan manajemen bencana geologi, teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi, sampai kepada bencana sosial, mitigasi berkelanjutan terhadap bencana alam. Itu. Kemudian untuk bidang fokus riset sosial, humaniora, seni budaya, dan juga pendidikan, ini bagi dosen-dosen yang sekiranya berada di bidang pendidikan, ya, ini salah satu tema riset yang diunggulkan, yang diprioritaskan oleh Eldodikti, ya. Yang pertama tentang pembangunan dan penguatan sosial budaya, sustainable mobility, kemudian penguatan modal sosial, ekonomi dan sumber daya manusia. Ekonomi dan sumber daya manusia, pengaruh utamaan gender dan dalam pembangunan, seni, identitas, kebudayaan, dan karakter bangsa Indonesia. Kemudian pendidikan. Nah, ini pendidikan luas, ya, umum, jadi boleh yang berkaitan dengan riset, misalkan untuk di bidang matematika apa, di bidang biologi seperti apa, gitu ya. Kemudian kearifan lokal, bisa tuh nanti digabungkan antara pendidikan dengan kearifan lokal. Misalkan kalau di matematika ada yang namanya etnomatematika, itu bisa penggabungan antara matematika dengan budaya. Kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini adalah tema-tema riset yang diprioritaskan, gitu ya. Baik dalam bidang fokus riset sosial, humaniora, seni budaya, dan pendidikan. Silakan dicermati baik-baik. Dan sekali lagi, judul proposal yang Bapak Ibu buat usahakan sesuai dengan tema riset yang diunggulkan, ya. Nah, lalu apa saja state of the art yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah perkembangan terkini tentang suatu topik yang dihasilkan oleh masyarakat peneliti seluruh dunia. Topik-topik terkini itu yang harus kita angkat, begitu, ya. Misalkan untuk di bagian pendidikan, high adult thinking, gitu. Terus untuk yang komunikasi siswa, terus pemecahan masalah siswa, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah menentukan di mana kontribusi peneliti dalam riset yang akan dijalankan, ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan novelty, hal baru, ya, hal baru apa yang akan disumbangkan oleh peneliti. Tentunya yang memberikan manfaat kepada hak layak umum atau yang memberikan manfaat kepada
semua orang begitu. Maka di sini ada novelty, hal kebaruan dari peneliti ini apa gitu. Misalkan pada peneliti terdahulu tentang ini. Nah, bisa tuh dilanjutkan gitu dengan asumsinya bahwa ada hal-hal terbaru nanti yang akan kita dapatkan. Ada hal-hal kebaruan dari peneliti terdahulu gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah memastikan tidak terjadinya duplikasi, plagiarisme ide dan erroneous penelitian. Jadi sini harus benar-benar diperhatikan. Kita tidak boleh menduplikan asal kupas gitu ya. Ini contoh set of the art yang dinarasikan ya, seperti ini. Saya coba bacakan saja Bapak Ibu semua. Penelitian yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Game Online, Game Mobile, Wayang Fighter pada platform Android menggunakan algoritma basic probability. Ini merupakan sebuah game fighting dengan mengangkat jalan cerita karakter tokoh pewayangan. Tokoh yang diambil yaitu beberapa tokoh pada kisah Mahabharata. Game ini menggunakan platform Android yang dibuat menggunakan Android SDK. Perancangan game menggunakan Unreal Development Kit dan Unreal Script juga dapat ditemukan pada penelitian Michael. Nah, dalam penelitiannya disebutkan bahwa ini yang harus alur-alur sepertinya yang harus kita perhatikan betul. Apa saja sih yang harus ada di state of the art ini, gitu ya. Ya, ini lagi contohnya. Nah, kita lihat yang bergaris atau yang berwarna merah. Akan tetapi mungkin baru sedikit pengembang yang mengembangkan game bergenre pertarungan atau fighting 3G. Nah, sehingga oleh sebab itu penulis mencoba mengembangkan dan juga memadukan game bergenre. Nah, ini adalah novelty-nya, kebaruannya gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mengembangkan dan juga memadukan game bergenre pertarungan 3G dengan memasukkan unsur kebudayaan. Di sini ada novelty-nya. Gitu. Ini lebih banyak lagi ya untuk set of the art-nya dalam bentuk tabel. Nah, di sini harus ada persamaan dan perbedaan. Ya. Persamaan penelitian kita dengan yang lain, kemudian perbedaannya apa saja gitu ya. Pertama kita uraikan hasil temuannya, kemudian persamaannya dengan penelitian kita, dengan proposal kita apa, perbedaannya apa gitu ya. Nah, kemudian ini juga sudah ada. Nah, ini yang terpenting berdasarkan hasil BIMTEK yang saya ikuti ya, sangatlah penting roadmap penelitian ini ya, atau peta jalan ya, peta jalan penelitian kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat sebentar saya cek dulu. Ada. Nah, kita langsung ke bagannya saja gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, roadmap penelitian alangkah lebih bagusnya menggunakan seperti ini. Ya. Nah, di mana misalkan ini kan tahun 2024. Yang harus Bapak cantumkan juga di dalam peta jalan ini adalah hasil penelitian Bapak Ibu tahun 2023 dan tahun 2022. Kemudian baru di sini 2025, 2025, 2026, 5 tahun ke depan gitu kan. Nah, kenapa harus ada tahun-tahun sebelumnya? Karena di 2024 ini hasil pengembangan, ya hasil pembaruan dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian 2023 dan 2022. Bagaimana jika topik yang saya angkat di dalam penelitian 2025 ini tidak sesuai dengan penelitian saya yang di 2023 dan 2022? Nah, Bapak Ibu bisa mencari anggota peneliti yang sekiranya berkaitan dengan topik Bapak
Bapak Ibu yang Bapak Ibu usulkan di tahun 2024 ini. Misalkan terkait dengan etnomatematika, Bapak Ibu di 2024 ini Bapak Ibu akan meneliti tentang etnomatematika, tetapi di tahun 2023 dan 2024 tidak ada penelitian Bapak Ibu yang berkaitan dengan etnomatematika. Nah, salah satu solusinya adalah Bapak Ibu mencari anggota yang sekiranya yang pernah meneliti tentang etnomatematika, dan itu sebagai solusinya sehingga balance-nya nanti ya Bapak Ibu meneliti tentang etnomatematika di 2025 nanti apa yang akan Bapak Ibu lakukan tentang etnomatematika ini, dan juga di 2026 nanti gitu ya. Ini ringkasnya terkait dengan roadmap penelitian. Nah, dan roadmap penelitian ini juga harus jelas dan harus terperinci dan jelas begitu ya. Nah, ini saya sekedar sharing kepada teman-teman semua terkait dengan apa yang saya dapatkan pada Sebimtek kemarin ya. Nah, ada lagi di sini, ini contohnya ya. Nah, misalkan pada tahun 2023 tentang perumusan prinsip dasar layanan bimbingan konseling di perguruan tinggi pesantren. Kemudian di 2024 ini Bapak Ibu akan meneliti tentang formulasi konsep layanan konseling di perguruan tinggi. Nah, ini sama-sama membahas tentang konseling. Begitu juga di 2025 nanti. Nah, bagaimana rekonstruksi sistem layanan bimbingan konseling ini ya. Kemudian di 2006 pendalaman atau uji efektivitas sistem layanannya diuji. Kemudian di 2028 baru program pengembangan digital. Ini turut ya sangat berkelanjutan dari 2023. 2003-nya ini hanya tentang berkaitan dengan hanya perumusan prinsip saja. Namun di 2024 baru formulasi konsepnya. Kemudian di 2025 rekonstruksinya, di 2006 pendalaman atau ujinya, kemudian di 2008 pengembangannya. Jadi istilahnya adalah bertangga-tangga, tangga 1 ngapain, tangga 2 ngapain, tangga 3 ngapain. Tentunya selalu mengalami pengembangan, begitu ya. Namanya juga roadmap ya. Ini kalau mau dalam bentuk seperti ini juga boleh. 2003 fokus penelitiannya apa? Ya ini yang lengkap ini. Ini yang lengkap. Fokus penelitiannya apa? Produknya apa? Luarannya seperti apa? Nah, di 2004 tentunya kelanjutan dari penelitian 2023. Nah, di 2005 ini juga kelengkapan atau kelanjutan dari tahun 2024 sampai kepada 2027 ini adalah kelanjutan atau pengembangan dari penelitian tahun 2026 gitu ya Bapak Ibu semua. Bisa juga seperti ini gitu ya. Nah ya, nah ini kan 2024 harus juga di ya, ini kan tahun 2024. Tahun sebelumnya harus dinaikkan supaya lengkap. Itu kata pemateri kemarin ya, Prof. Dewa. Nah, untuk format substansi penelitian akan saya bahas di video selanjutnya, dan juga sekali lagi saya ingatkan bahwa file ini akan saya unggah, akan saya sematkan di dalam deskripsi video masing-masing video, sehingga Bapak Ibu bisa membaca dan memahami lebih lanjut terkait dengan tips dan trik hibah penelitian. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah, karena kita akan membahas seputaran hibah penelitian supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Belum lagi nanti saya akan bahas tentang hibah PKM atau pengabdian masyarakat. Namun kita selesaikan dulu terkait dengan penelitian sampai kepada kenapa sih proposal kita ditolak, apa saja menyebabkan proposal kita ditolak, akan saya bahas ya di video ini. Maka dari itu silahkan subscribe gitu ya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.